Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi selatan Kalimalang sudah dibuka kembali di dekat Mall Metropolitan ke arah Grand Metropolitan. Jalan ini sempat ditutup karena adanya pembangunan akses ke arah Jembatan Lengkung yang menjadi bagian dari kawasan wisata air Kalimalang. Secara level, jalan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali dari arah Mall Metropolitan atau juga ke arah Grand Metropolitan. Jadi ada celah di samping ke arah pinggir dari pagar ya yang sudah dibeton kembali yang harus ditimbun karena cukup berbahaya bagi kendaraan bermotor terutama di malam hari. Tampak di bagian depan yang ditutup pagar besi-besi fabrikasi yang disiapkan untuk pengecoran penyambungan jalan akses ini dengan jembatan Lengkung. Untuk pagar yang tadinya ke arah rumah warga merupakan pagar BRC ataupun batang-batang besi kecil diganti dengan pagar beton yang kokoh. Langsung saja dari arah Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi utara. Nah, jalan ini akan tersambung dengan Jembatan Lengkung dan sekarang dalam tahap penyiapan akses sambungan tersebut ke arah Jembatan Lengkung. Lebar dari Jembatan Lengkung itu adalah 18 meter. Kemudian bentangannya ataupun panjang Jembatan Lengkung di atas dari aliran Kalimalang adalah 22 meter. Tampak para pekerja merapikan besi-besi fabrikasi dan juga backing yang nantinya dipakai sebagai pembatas dari area yang akan dicor. Pekerjaan ini akan selesai di akhir tahun sehingga dapat nantinya dipergunakan oleh masyarakat ya untuk bisa berputar balik atau juga menuju ke arah destinasi yang diinginkan termasuk area komersial atau juga kawasan wisata airnya. Ada beberapa concern ya ataupun perhatian dari netizen dan juga sahabat On Road Indonesia tentang ground clearance ataupun ketinggian dari jembatan dengan titik paling bawah ataupun bagian paling bawah tol Becakayu yang ada di sini. Apakah nanti akan berbahaya bagi kendaraan-kendaraan besar pada saat melintasi jembatan tersebut karena mungkin saja bagian atas dari kendaraan sudah sampai dengan bagian bawah dari layang tol Becakayu ini ya. Nah, sebenarnya ini perlu diukur dan biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi sebelumnya sudah dilakukan kajian-kajian dan juga pengukuran-pengukuran agar segala sesuatunya dapat melewati jembatan dengan lancar. Apakah memang tidak diperbolehkan ya angkutan-angkutan yang besar atau bagaimana nanti akan kita lihat bersama. Lebih detail untuk besi-besi fabrikasi yang dibentangkan bisa dilihat di sini. Kemudian di bagian bawah ada plastik membran. Dan ini akan dipersiapkan proses pengecoran setelahnya serta disambungkan dengan baja-baja Aramco ya, baja-baja bergelombang yang sudah memiliki pengait-pengait juga. Akses jalan yang tersambung dengan jembatan di sini sebenarnya cukup lebar, memudahkan kendaraan yang besar sekalipun melakukan manuver. Tebal dari kedalaman yang akan dicor antara permukaan jalan yang sudah ada dengan bagian bawah dari jalan yang sudah dipadatkan, akses ke sambungan Jembatan Lengkung kemungkinan besar adalah 25 cm. Ditambah dengan tulang-tulang besi untuk proses penguatan dari akses sambungan tersebut. Baik, kita akan pindah lokasi ke arah pinggir Kalimalang dan aliran airnya cukup lancar ya. Permukaan airnya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan bagian bawah dari jembatan yang ada tadi ya di sisi timur. Nah, jembatan itu akan dibongkar dan digantikan oleh jembatan Lengkung ini. Dapat kita lihat di seberang, area yang ditutup sudah berkurang jauh ya. Jadi tadinya seluruh jalan juga ditutup, saat ini hanya area akses sambungan jalan dengan jembatan Lengkung yang ditutup karena adanya pekerjaan pengecoran ya sebentar lagi. Ini adalah lengkung dari jembatan yang baru
Dan kalau kita perhatikan tinggi permukaan air dengan bagian bawah dari lengkung jembatan ataupun bagian bawah dari besi bergelombang Aramco, kemungkinan besar adalah 2 meter sampai 2,5 meter. Ada masukan-masukan dari sahabat-sahabat ONDRAD Indonesia dan juga para netizen untuk pemerintah Kota Bekasi mengeruk bagian bawah dari Kali Malang yang mungkin saja adanya sedimentasi yang masih berada di bagian dasar sehingga membuat permukaan air lebih tinggi. Jadi dengan adanya pengerukan permukaan air lebih rendah, lalu kapal-kapal ataupun perahu-perahu wisata air dapat melewatinya dengan nyaman. Ini baru satu jembatan ya. Karena ke arah Kota Bintang akan ada 5 jembatan seperti ini dan jembatan-jembatan lainnya itu akan dibongkar. Jumlah jembatan yang dibongkar adalah 13 jembatan, termasuk yang ini. Kita pindah lokasi lagi. Dan ini adalah area konstruksi di bagian depan yang masih ditutup dengan seng, serta para pekerja yang beraktivitas melakukan penyiapan dari area-area yang akan dicor serta sambungannya dengan jembatan lengkung. Air Kali Malang sendiri ini adalah air yang sebenarnya untuk lumpurnya sudah ditangkap ya ataupun difilter sebagian di daerah dekat akses tol Becakayu di Margajaya. Di sana ada kawasan wisata air Kali Malang yang sempat dibangun oleh Pak Ridwan Kamil. Nanti bisa dilihat di video berikutnya. Jadi air yang mengalir ke sini ataupun ke hilir itu lebih minim dari campuran-campuran lumpur. Baik, kita akan lihat kualitas dari beton, sambungan antara jalan yang sudah ada dengan jalan yang baru. Nah, secara permukaan jalan ternyata akses dari arah Mall Metropolitan jalannya itu menurun ya, kemudian naik lagi menanjak sesuai dengan permukaan jalan yang harus disamakan dengan akses ke Jembatan Lengkung. Di sini kalau kendaraannya cukup kencang akan berbahaya ya, terutama untuk kendaraan yang rendah, bisa saja akan kandas. Dan sudah beberapa kendaraan kita dengar itu terkena ya, bagian bawah dari kendaraannya bersentuhan langsung dengan beton yang ada. Mungkin perlu diratakan dan dibuat informasi ya sebelum melewati jalan tersebut agar dapat mengurangi kecepatan. Sedangkan sambungan dari arah akses jalan dengan Jembatan Lengkung ke arah jembatan di mana kita berada ini belum selesai. Mungkin nanti akan dirapikan sehingga secara keseluruhan area ini akan menjadi taman yang hijau ya. Ini tingkat ketebalan dari beton, dan beton yang ada di sisi kita ataupun lajur yang ada ke arah pinggir kali itu lebih belakangan selesainya dibandingkan dengan lajur yang ke arah dinding. Sedikit kita lihat celukan yang ada di sini ataupun turunan kemudian menanjak lagi, sambungan antara jalan yang lama dengan akses jalan yang baru ini memerlukan peningkatan ataupun menaikkan levelnya agar sama sehingga tidak berbahaya. Di sini dapat kita lihat kendaraan yang cukup kencang itu akan turun kemudian akan naik ya, jadi secara gerakan mungkin akan bisa membuat kaget dari para pengendara. Kita pindah ke bagian pinggir di dekat dinding. Dan untuk akses pejalan kaki belum dibuat, kemungkinan besar adalah area yang di pinggir antara ujung dari jalan yang dicor dengan dinding, karena tadinya memang ada akses tersebut.
Kita agak mendaki karena memang permukaan jalannya lebih tinggi menyesuaikan dengan awal dari jembatan Lengkung yang akan menyeberang ke sisi Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang yang ada di seberang ataupun sisi utara. BMW X3 yang baru. Areanya masih ditutup dengan pagar. Dan di bagian dalam, ini video kita di awal, sudah disiapkan besi-besi fabrikasi serta backisting sehingga bisa dilanjutkan dengan pengecoran. Selebihnya masih ditutup dengan pagar seng ya. Lebarnya kemungkinan akan sama dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang di seberang, sambungannya ke arah jembatan Lengkung. Sama halnya dengan yang dari sisi timur tadi, kendaraan-kendaraan akan turun dan tersambung dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju ke Grand Metropolitan. Itu juga harus berhati-hati terutama di malam hari atau di masa hujan yang cukup lebat, karena terkadang ada genangan air ya, sedangkan ada celukan yang tidak kelihatan, tentu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Area di bagian pinggir kalau kita ukur kemungkinan besar adalah 50 sampai 60 cm, sebenarnya mencukupi untuk dipakai oleh para pengguna trotoar ya, ataupun para pejalan kaki, atau mau dibuat taman sebenarnya agak nanggung. Sedangkan pagar yang ada di sini tampaknya belum selesai sepenuhnya, karena pagar yang ini lebih bagus ya diaci. Kemudian yang di depan sana itu masih berupa batako-batako tersusun saja dengan pilar-pilarnya. Kepadatan arus lalu lintas yang ada di seberang ataupun Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sebelumnya sharing ataupun bersama-sama dipakai oleh arus kendaraan dari dua arah, saat ini sudah tidak ada. Jadi bagi para pengendara yang datang dari timur tinggal bablas ya langsung ke arah Grand Metropolitan, dan yang datang dari arah barat itu juga tidak lagi harus ke pinggir karena seluruh jalan yang ada sudah dapat dipergunakan. Ini tadi yang harus ekstra hati-hati karena turunan dan permukaan jalannya agak sedikit berbeda. Nah, ini acinya nampaknya sudah terbongkar ya, mudah-mudahan menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. Kita akan menyeberang jalan ke bagian area taman yang ada di pinggir Kalimalang di depan. Ternyata area tersebut dirawat oleh para pekerja, mungkin dari Dinas Pertamanan. Arus kendaraannya cukup ramai dan cukup banyak, jadi bisa dibayangkan kemarin cukup padat ya area yang ada di sekitar Kiai Haji Nur Ali di seberang pada saat masih secara bersama-sama menggunakan jalan tersebut. Hanya di sekitar area menjelang Grand Metropolitan dari arah Mall Metropolitan. Baik, dari sini dapat kita lihat jembatan Lengkung yang dari sisi arah barat ya. Coba perhatikan para pekerja yang ada di pinggir kali. Nah, tinggi para pekerja itu kemungkinan besar adalah 1,6 meter ya, atau 1,65 meter. Lumayan banyak sisanya sampai ke bagian bawah dari tol Becakayu. Di bagian depan ataupun di seberang itu ada mungkin mes ataupun kantor dari para pekerja yang ada di sini.
Tampak pengait-pengait di atas dari lempengan baja Aramco yang bergelombang, dan kita memang belum lihat adanya besi-besi fabrikasi ditempatkan di sana. Apakah masih mencukupi dengan pengait-pengait tersebut atau harus menggunakan besi fabrikasi? Nanti kita akan lihat ke depan, walaupun kemarin sempat dibahas ya. Area bagian pinggir ke arah celah yang ada menuju ke dinding yang dibuat yang baru ini ditaruh kon dan juga dikasih pembatas pita kuning hitam sebagai penanda area tersebut ya mungkin ada celah yang cukup berbahaya dan tidak boleh didekati. Mungkin bisa agak digeser sekitar 20 cm ya. Baik, kita akan lihat dinding-dinding yang belum selesai ke arah Mall Metropolitan, dan ini adalah titik sambungan antara jalan yang baru dengan jalan yang lama. Tadi jalannya juga agak pecah-pecah ya. Jalur pejalan kaki di samping dinding ini sebenarnya bisa dilewati, hanya saja memang lebarnya adalah 50 cm dan cukup dilewati oleh satu orang saja. Jadi kalau ada dua orang berarti harus ada yang turun ke bagian badan jalan di pinggir lalu naik kembali, karena kalau harus terus di jalan dan kendaraannya seperti ini tentu berbahaya bagi para pejalan kaki tersebut ya. Terkadang sulit untuk menghentikan para pengendara pada saat kita menyeberang. Kita pindah lagi ke jembatan yang ada. Nah, jembatan ini terdiri dari dua jalur. Saat ini sudah tidak lagi dipergunakan untuk manuver kendaraan ke arah Jalan Kiai Haji Nur Ali di sisi utara pada saat rekayasa. Namun sepenuhnya sudah dipergunakan untuk putar balik arah kendaraan yang dari barat ya menuju ke Grand Metropolitan, atau juga putar balik dari Mall Metropolitan kembali ke arah timur. Apakah nanti akan ada zebra cross di akses ini belum diketahui, karena yang jelas di bagian bawah dari tol Becakayu ada jalur pejalan kakinya serta taman-taman sebelumnya. Mungkin kita bisa lihat dari desain yang ada. Masih ada proses pengelasan. Nah, untuk Jalan Kiai Haji Nur Ali di sisi lebih utaranya lagi itu ada lokasi pejalan kaki, ada area trotoar yang cukup lebar dan area parkir serta taman. Itu sebenarnya sudah cukup bagus. Biasanya juga dipakai oleh warga di hari Sabtu atau juga hari Minggu lebih ramai untuk tempat-tempat berkumpul ataupun jogging misalnya. Seperti itu. Di bagian seberang itu adalah titik paling akhir dari dinding yang sudah direvitalisasi menggunakan beton yang tadinya menggunakan besi-besi tipis ya, besi-besi pagar BRC. Ini adalah aliran air Kalimalang. Kalau kita bandingkan dengan jalan yang ada di samping sini, itu permukaan airnya lebih tinggi. Namun karena turapnya cukup baik, maka kita tidak melihat adanya rembesan air dari arah Kalimalang itu sendiri ya. Ke arah ujung sebenarnya sudah dilengkapi dengan taman-taman yang baru dan bisa dijadikan tempat-tempat berkumpul oleh warga Bekasi. Nanti kalau kawasan wisata air ini selesai, maka menjadi satu ikon yang baru bagi warga Bekasi untuk wisata air ataupun tujuan berwisata. Nah, yang perlu dijaga adalah tidak membuang sampah ke dalam kali.
Beberapa besi-besi masih ada yang melintang ya, nanti mungkin juga akan dilakukan pemindahan ataupun relokasi atau membuat besi ini lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air. Angkot M26 ngetem. Bagian pinggir dilengkapi dengan bollard ya untuk taman yang ada di bawah kolong tol Becakayu agar kendaraan-kendaraan tidak naik, terutama kendaraan roda 4 ya. Kalau roda 2 mudah saja naik ke sini, kecuali sepeda. Kalau sepeda memang diperbolehkan nampaknya. Nah, area di bagian bawah kolong tol beberapa waktu lalu kita sempat juga melewatinya, menyusurinya. Ada yang digunakan untuk tempat tidur ya, ataupun tempat-tempat beristirahat di kursi-kursi, serta dipergunakan juga bagian pinggir bawah dari pilar-pilar tol untuk kencing. Ini area yang kita lewati ini sangat-sangat berbau pesing. Sampah-sampah masih ada yang berserakan di bagian pinggir. Untuk arah Kalimalang ini dibuat pagar karena tentu untuk keamanan bagi masyarakat para pengunjung agar tidak memasuki area kali dan juga tidak terjatuh ke dalam Kalimalang itu. Ini juga sama, dijadikan tempat kencing. Nah, area-area seperti ini, area-area publik perlu sekali dijaga bersama, baik dari segi kebersihan, kemudian juga kerapian, tidak mengambil fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat ya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak kencing sembarangan. Di sini ada tulisan Love Bekasi. Ini salah satu spot untuk berfoto di bawah kolong tol Becakayu. Rapi ya sebenarnya, asal bisa dijaga kebersihannya dan masyarakat tertib. Ditambah lagi kemarin ada masukan agar dibuatkan toilet-toilet. Nah, dari desain yang ada itu di bagian bawah pilar disiapkan toilet-toilet portable yang warna-warna biru yang bisa dipindah-pindah ya. Kita lihat sedikit di pinggir ataupun di bawah jembatan yang ada, biasanya ada sampah yang tersangkut. Memang punya potensi untuk jadi kawasan wisata air ya, cukup bagus. Nah, ini masih banyak sampah-sampah, botol plastik, styrofoam, bahkan kita lihat karpet. Karpet untuk yoga. Nantinya kalau semuanya sudah tinggi, berarti sampah-sampah ini akan hanyut sampai ke bagian hilir di dekat area pengolahan air Kalimalang menjadi air bersih di sekitar Curug. Baik, kita akan langsung coba menggunakan kendaraan dari arah sebaliknya, dari arah Mall Metropolitan, akses jalan yang baru, kemudian bagaimana permukaan jalan tersebut, sambungannya, untuk kenyamanan dan keamanan kendaraan melewati jalur yang ada ya, jalur sambungan. Nah, di bagian pinggir di bawah dari tol Becakayu di sini ada flyover juga. Flyover M Hasibuan sudah ada taman yang baik, yang cukup bagus dan perlu dijaga, walaupun kemarin kita lihat ada yang membuang sampah. Ini pekerjaan spam. Jadi masih ada area-area yang ditutup untuk pekerjaan pipa-pipa spam ataupun sistem pengolahan air minum ya. Dan itu kalau tidak salah ada sistemnya ataupun area pengolahannya di dekat Kali Bekasi. Baik, kita sudah memasuki area di bagian pinggir Kalimalang.
Kemudian ada beberapa bagian itu dibuatkan tenda-tenda untuk angkutan online roda 2. Para abang-abang driver bisa beristirahat di situ pada saat menunggu dari para penumpang yang akan diangkut dan melakukan order di sekitar area, baik itu dari perumahan atau juga dari mall. Nah, beberapa kendaraan di sini lebih aware ya, lebih awas bahwasanya memang sambungan jalan itu membutuhkan kehati-hatian agar tidak celaka. Berarti nanti di sini akan ada jalur putar balik dari arah MM atau juga putar balik yang dari arah Grand Metropolitan. Selebihnya berupa taman. Kita nantikan saja apakah dapat selesai sepenuhnya di bulan Desember atau baru satu jembatan lengkung, kemudian sudah mulai ada wisata airnya. Lalu tahap berikutnya yang ke arah Grand Kota Bintang dilanjutkan di tahun 2026. Karena jarak dari arah Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang kurang lebih 4 km. Nah, jumlah jembatan yang akan dibongkar yang mungkin jembatan yang rendah-rendah di sekitar sini adalah 13 jembatan. Apakah termasuk jembatan di sekitar Legun ya, dan jembatan tersebut kita lihat rangkanya dari besi baja. Kita belum ketahui karena sebenarnya cukup tinggi, tapi melihat permukaan air dengan bagian bawah jembatan juga cukup dekat ya, bisa saja dibongkar, ditinggikan lagi. Di depan ini ada satu jembatan yang benar-benar rendah, secara permukaannya tipis banget dengan air, bahkan terkadang air Kalimalang melewati bagian atas permukaannya. Sedangkan setelahnya ada jembatan Grand Kamala Legun. Nah, jembatan ini menghubungkan akses ke arah Pekayon ya, di samping. Di samping kita bisa lihat saluran air Kalimalang ataupun aliran air Kalimalang di sini cukup bersih, dan di dalam Kalimalangnya sendiri tidak terdapat enceng gondok yang kita bisa lihat di area kawasan wisata air Kalimalang di dekat Marga Jaya. Di depan ini adalah jembatan Legun Avenue Mall, dan kalau kita perhatikan ya, agak sedikit mepet antara permukaan air dengan bagian bawah jembatan apabila ada sampan. Tapi benar-benar harus diukur, dan kalau memang bisa dilakukan pengerukan juga akan lebih baik.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.